Kenapa, Nak? Pak, beliin Murni binatang peliharaan dong. Kalau nggak kucing, kelinci. Buat apa, Nak? Buat nemenin Murni. Bapak kan sama ibu kerja. Jadi Murni kesepian. Bapak belum punya uang, Nak. Kalau gitu, Murni minta Ade aja. Atau siapa kek yang bisa nemenin Murni? Kan ada Mira sama yang lain yang buat nemenin kamu. Kalau sama mereka kan bisanya main sampai siang. Kalau malam, Bapak sama Ibu belum pulang. Murni sendiri lagi. Ya Pak ya, Murni kepingin punya adik. Bapak belum bisa nyariin kamu adik, Nak. Terus, Murni harus minta sama siapa? Kamu berdoa saja sama Tuhan, Nak. Pasti doa kamu akan dikabulkan. Tuhan, tolong kasih Murni adik ya Tuhan. Biar Murni gak kesepian. Kabulkanlah doa Murni ya Tuhan. Murni! Ya Tuhan, cepat masuk Murni. Hei, orang-orang kampung jelek! Kalian gak akan bisa kabur kemana-mana. Karena kalian sudah menjadi santapanku sekarang. Yanti! Yanti! Alah. Yanti! Yanti! Murni. Bapak kenapa Pak? Bapak khawatir, Nak. Ibu kamu nggak pulang-pulang. Ibu! Ibu! Yanti! Ibu! Udah, Nak. Udah ya, Nak. Kamu jangan nangis. Ibu kamu pasti masih hidup. Ayo kita cari lagi. Ibu! Yanti! Murni ada apa? Bibi, Ibu diambil sama penjara jahat itu, Bi. Enggak, ibumu nggak diambil sama Nyi Jingga. Tadi waktu Bibi liwat, sebelum Nyi Jingga datang, ibumu pergi ke danau bawa pakaian kotor. Mungkin sekarang masih di sana lagi nyuci pakaian. Makasih, Bu. Murni, kamu sekarang pulang. Kunci pintu rapat-rapat. Tunggu Bapak di sini ya. Pak, cepetan ya Pak pulang ya. Ya udah, kamu cepat pulang. Ayo. Makasih, Bu. Yanti! Yanti!
ampun. Ah. Ya ampun. Aduh. Aduh. Ya Tuhan, itu semangka besar sekali. Ya Allah, seumur umur aku belum pernah lihat semangka sebesar itu. Kayaknya kalau dimakan seger banget kali ya. Ya Tuhan, pasti kalau aku kasih Soleh sama Murni, pasti dia seneng. Aku mau ambil lah. Gak mungkin. Masa semangka yang besar itu hilang? Hah? Aduh, kemana tuh semangka ya? Ya Tuhan, nggak jadi makan semangka yang besar itu. Ya udah, balik aja. Yanti! Kang Soleh. Yanti! Kang. Syukur kamu selamat, Yan. Aku nyariin kamu kemana-mana. Aku kira kamu diculik Nyi Jingga. Nyi Jingga datang lagi, Kang? Iya, baru saja tadi. Tapi sekarang udah pergi. Aku sama Murni mencari kamu kemana-mana. Kamu sudah selesai nyucinya. Ayo kita pulang. Sebentar, Kang. Tadi saya lihat semangka ada di situ, Kang. Semangkanya besar sekali. Tapi saya yakin kalau Kang Soleh yang ngambil pasti dapat. Murni kan suka banget sama buah semangka, Kang. Tuh ada di sebelah sana, Kang. Semangka. Mana semangkanya? Itu, Kang. Tadi saya lihat di situ. Gak ada apa-apa. Ya udahlah, ayo kita pulang. Ini sudah mulai malam. Kesian Murni sendirian di rumah. Lagi pula Nyi Jingga baru saja datang. Ayo. Ayo, Kang. Ayo. Mana sih semangkanya? Aneh. Tadi aku lihat di situ. Ada apa? Kang, kayak ada yang ngikutin kita. Ikutin? Nggak ada. Mana? Nggak ada apa-apa kok. Udah ya, ayo cepetan. Tuh, kan, Kang? Dengarkan suaranya? Benar, Kang. Ada yang ngikutin kita. Coba Kang cari. Apa? Coba cari, Kang. Mana? Ya pasti di belakang situ, Kang. Coba lihat, Kang. Mana coba? Nggak ada yang ngikutin. Coba lihat ke situ, Kang. Udah mungkin cuma angin, suara angin itu. Tapi kan tadi ada yang ngikutin, Kang. Ya, ayo cepetan kita pulang. Iya. Bu. Yanti, syukurlah kamu nggak apa-apa.
Tadi Kang Soleh sama Murni khawatir banget sama kamu. Saya bersyukur sekali, Bu. Untung aja si Nyi Jingga itu nggak datang ke danau. Kalau sampai seandainya dia datang, aduh Bu, bisa-bisa saya nggak selamat. Terus gimana keluarga Ibu? Selamat kan? Ya selamat sih, cuman kasihan Pak Atmo. Kenapa, Bu? Anak sama istrinya diambil Nyi Jingga. Ya Tuhan. Benar-benar jahat penyihir itu ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ngalahin dia. Tapi siapa yang berani sama Nyi Jingga? Moga-moga Tuhan menurunkan orang yang bisa membinasakan dia, Bu. Mari. Ya Bu. Mari, Bu. Saya duluan ya Bu. Iya. Saya juga mau lihat anak-anak. Iya Bu. Mari. Ayo. Capek banget. Kasihan Murni, ayo. Ibu! Murni? Ibu lama banget sih. Murni kan takut. Maaf ya sayang, soalnya Ibu lagi nyuci di danau. Udah gitu pakaiannya banyak banget. Murni, kan Bapak suruh tunggu di dalam. Nanti kalau penyihir jahat itu datang lagi gimana? Ayo cepat masuk sekarang, ya. Suara apa ya? Kok kayak orang sedih? Suaranya kayak dari luar. Murni, tolong aku. Suaranya memang dari luar. Kasian. Mungkin dia terluka. Suaranya dari luar. Mungkin dia terluka. Aduh, sakit tahu. Kamu jahat banget sih. Aduh, sakit tahu. Kamu siapa? Ih, kamu kok masih nanya sih? Aku ini jawaban dari doa kamu. Jawaban dari doaku. Aku ini putra semangka kakak kamu. Kamu kan yang selalu berdoa agar punya adik sama kakak, biar ada teman main, ya kan? Berarti aku salah rumah. Kamu beneran? Ih, kamu buat aku kaget. Lapar. Aduh, lapar. Lapar. Itu dia. Ayo kita masuk. Katanya kamu kedinginan. Nanti aku kasih baju deh ke kamu. Bentar, mainanku ketinggalan. Ya, jadi kotor deh. Lewat mana masuknya? Jangan lewat pintu ya. Soalnya nanti bapak sama ibu bangun. Jadi lewat jendela aja. Oh, gitu ya. Tapi
Gimana cara masuknya? Nggak nyampe. Iya, aku tahu. Gini aja, kamu naik ke punggungku, gini. Tapi, kenapa? Udah naik aja, nggak apa-apa. Naik. Sana. Aduh. Beratnya berapa nih? Ini, pedangnya. Awas deh. Iya, cepet. Aku di mana? Itu. Oh iya, di sini. Yanti, mana makanannya ya? Aku lapar nih ya. Kang, sabar dikit. Aku lagi Ayo. siapin makanan yang enak buat Akang. Ayo kita makan. Mana Murni, Bu? Kok nggak ikutan makan? Murni, sarapannya udah siap nih, Nak. Biar Akang aja yang manggil ya. Iya, Kang. Jahat! Awas kamu penyihir jahat. Kamu deketin saudaraku. Mati kamu. Aku akan membalas dendam. Di mana kamu penyihir jahat? Ternyata kamu situ ya. Aku datang. Aku kejar kamu. Kak, kembali kak. Jangan dikejar penyihirnya kak. Kak, kembali kak. Murni? Kamu bicara sama siapa, Nak? Memang Bapak nggak tahu. Tadi Murni bicara sama kakak Murni. Tuhan udah menjawab doa Murni. Tuhan udah kasih Murni kakak. Kakak laki-laki. Murni. Hayalanmu itu hebat. Ayo sekarang kita sarapan yuk. Ditungguin ibu tuh. Akang udah selesai. Sekarang Akang pergi ke sawah dulu ya. Barang, Kang. Aku juga sekalian mau nyuci. Murni, hati-hati ya. Kamu nggak boleh keluar dari rumah. Ingat, nanti Nyi Jingga nangkep kamu. Ya? Ibu, Bapak, nggak usah khawatir. Kan ada kakak yang nemenin Murni. Udahlah Bu, namanya juga anak kecil. Wajar aja kalau menghayal. Ya, kalau gitu kamu baik-baik di rumah ya. Walaupun udah ada yang jagain, tetap kamu harus hati-hati. Ya, ayo Bu. Murni, Ibu pergi dulu ya. Jangan lupa rapiin makanannya. Iya, Bu. Dan Ibu. Kak Putra. Kak. Kak. Kak Putra. Kak. Ih, kakak kagetin aja. Gitu aja kaget. Iya, kakak punya oleh-oleh nih. Nih. Rambut penyihir jahat yang kakak udah bunuh. Makasih, Kak. Kakak memang pemberani. Murni bangga punya kakak seperti Kak Putra.
Murni. Kakak, ada apa kak? Kakak punya sesuatu buat kamu. Nih. Wah, ulekan. Bagus banget kak. Ini buat kamu nih. Wah, kakak, makasih ya kak. Kakak memang kakak Murni yang paling baik. Tapi ada yang kurang kak. Kurang apanya? Bonekanya. Pura-puranya bonekanya lagi makan rujak. Aku ke rumah Mila dulu ya kak. Aku kepingin minjem boneka. Murni tunggu. Ya. Nih bonekanya. Makasih ya. Jangan sampai hilang atau rusak ya. Soalnya itu boneka kesayangan aku. Iya, tenang aja. Pasti aku jaga. Nanti sore juga aku balikin kok. Betul nih. Iya bener. Aku janji. Yaudah deh. Aku pulang dulu ya. Dah. Ntar sore balikin ya. Dadah. Tolong! Murni. Ya Tuhan. Murni. 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 Murni, ayo. Penyihir itu nyerem banget. Sakti banget. Yuk, Murni. Ayo. Untung aja ketutup waktu. Kalau enggak, kamu udah diambil sama penyihir jahat itu. Kamu nyari apaan? Bonekanya, Kak. Kak, pas kita jatuh, bonekanya nyangkut, Kak. Nyangkut di sapu terbangnya Nyijingga, Kak. Aduh. Mira pasti marah banget deh sama aku. Jangan-jangan aku nanti dimusuhin lagi sama dia. Udah, tenang aja, jangan panik. Pokoknya aku gak mau diem sebelum boneka itu ditemukan. Ya udah deh, Kak Putra, ambilin boneka itu. Kak Putra pergi ke sana ya. Tapi kamu jangan kemana-mana ya. Tutup pintu dan dikunci, ya. Tuhan, tolong selamatkan kakakku ya Tuhan. Anak kecil, berani sekali kamu mengikuti aku sampai ke sini. Kamu nggak takut kalau aku sihir? Hah? Penyihir jahat, kamu gak akan bisa makan aku. Dasar anak ingusan, kamu akan aku sihir jadi daging panggang yang sangat lezat. Silau! 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 Kamu pasti putra semangka itu kan? Aku tahu dari pedang pelangimu yang terkenal itu. Kamu dikirim ke sini untuk melawan. Iya kan? Baguslah kalau kamu tahu siapa aku.
tidak ada yang bisa menandingi kekuatan sihirku. Aku adalah Nyi Jingga, pesihir yang paling hebat di dunia. Kurang ajar. Coba aja kamu ngambil tanganmu. Dasar anak ingusan. Abrakadabra. Abrakadabra. Kurang ajar. Kenapa kekuatan sihirku hilang? Dasar penyihir jelek. Kamu tuh nggak ada apa-apanya kalau tanpa tangan kananmu itu. Karena semua kekuatanmu ada pada tangan kananmu itu. Hei, penyihir! Pergi kamu! Tunggu pembalasanku! Putra tenaga, aku akan kembali mencari kamu. Udah, jangan sedih. Kan bonekanya udah dapet. Iya, ini bonekanya, Kak. Tapi, gimana caranya? Kakak ngambil boneka ini dari Jingga. Emangnya kakak nggak takut? Ya enggak lah. Terus, kakak ceritain dong gimana? Ceritanya, kakak tuh nebas tangan kanannya di Jingga. Terus, di Jingganya kabur. Ya kakak ambil deh bonekanya. Sekarang di Jingga udah pergi jauh banget. Dia nggak akan mengganggu desa ini lagi. Bohong. Pasti kakak bohong. Bentang-bentang Murni anak kecil. Terus kakak bisa bohongin Murni itu. Murni nggak percaya. Sumpah deh, kakak nggak bohong. Itu kan bonekanya. Enggak, Murni nggak percaya. Kalau memang kakak benar, kakak harus tunjukin di mana potongan tangannya Jingga. Gak bisa, kakak nggak bisa beritahu. Ya udah, kalau kakak begitu, kakak nggak usah jadi kakak Murni lagi. Sekarang kakak boleh pergi. Iya deh, kakak kasih tahu. Tapi nggak sekarang. Sekarang kan udah sore menjelang malam. Terus kapan? Besok pagi. Baik. Masih jauh nggak tempatnya? Dikit lagi. Sini. Mana tangannya, Kak? Kok Murni nggak lihat? Tungguin. Embun pagi, bukalah kuncinya. Tarik dan angkat potongan tangan Nyi Jingga. Sekarang kamu udah percaya kan? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Kenapa? Kalau Nyi Jingga sampai tahu potongan tangannya di sini, Nyi Jingga pasti ngambil tangannya, terus dia tambah sakti. Hah? Janji? Janji.
kamu kok masih di sini? Ayo pergi. Emangnya kamu nggak takut sama Nyi Jingga? Biasanya kan kalau siang-siang begini dia suka datang. Loh, kok malah diem? Ayo pergi. Emangnya kamu benar-benar nggak takut sama Nyi Jingga? Murni nggak takut sama Nyi Jingga. Dia kan udah diusir sama kakakku. Kakak, kamu bohong kali. Kamu kan anak tunggal. Sejak kapan kamu punya kakak? Ih, bener kok. Murni nggak bohong. Murni benar-benar punya kakak. Namanya Putra Semangka. Putra Semangka. Murni. Kamu udah gila kali ya? Udah sana kamu cepetan pulang. Ayo kita pulang. Ada aja. Enak ya kalau desa kita ini tenang terus kayak dulu. Iya bener, Pok. Soalnya udah beberapa minggu ini Nyi Jingga tuh udah nggak pernah ganggu desa kita lagi. Bener nggak? Hah? Benar, apa kata Murni? Murni nggak bohong kan? Kakakku udah mau motong tangan Nyi Jingga. Dia udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi dia udah nggak mengganggu desa kita lagi. Udah. Omongan anak kecil dengerin ah. Yuk, cabut. Yaudah, Pok. Gue sekalian nih, Pok. Nih. Iya, makasih ya, Thank you. Bocah sialan! Bocah brengsek! Di mana tanganku disembunyikan? Aku sudah cari kemana-mana, tapi tidak ketemu juga. Dengan begini, tidak akan ada yang mengenali aku, Nyi Jingga. Kasih lihat dong tangannya Nyi Jingga. Iya, yang kamu bilang dikubur itu loh sama kakak kamu. Kalian nggak boleh tahu, itu rahasia. Rahasia? Alah, nggak usah bohong deh. Iya, kita udah tahu dari dulu kamu tuh pembohong. Makanya kamu nggak punya teman, dasar pembohong. Bohong, itu kenapa sih? Gak ada satu orang pun yang percaya sama Murni. Ibu percaya kok sama kamu. Apa dia? Anak-anak, ibu punya mainan untuk kalian semua. Ini untuk kamu. Ini untuk kamu. Bagus banget. Ini buat kamu. Terima kasih. Anak-anak, kalau Murni bisa menunjukkan potongan tangan Nyi Jingga dikuburkan, kalian semua pasti percaya kan? Iya, pasti kami akan percaya. Bagaimana Murni? Baiklah, aku kasih tunjuk kalian semua. Bagus ya, Bu. Di sini tempat tangan Nyi Jingga dikuburkan. Pasti bohong. Kita nggak ngeliat tuh ada potongan tangan di sini. Pasti bohong. Apa kamu yakin potongan tangan itu dikubur di sini?
Dasar pembohong. Mana? Di sini nggak ada tangannya Nyi Jingga. Yang ada cuma suara kamu aja. Dasar pembohong kecil. Enggak. Murni nggak bohong. Apa yang dikatain Murni bener kok. Tangannya Jingga bener-bener ada di sini. Dan dikunci dengan mantra. Mantra? Apa maksud kamu? Kamu bisa buka mantra itu? Lakukan. Bohong kamu, bohong. Bohong kamu. Baik. Kalau kamu nggak percaya, aku kasih tunjuk. Mana? Pagi, bukalah kuncinya. Angkat dan tarik potongan tangan Nyi Jingga. Mantap itu, tangan Nyi Jingga itu. Kembali juga padaku. Aduh, kamu pasti saudaranya Putra Semangka. Diam! Kamu akan aku culik. Dan setelah kamu besar dan menjadi gemuk, makan. Tolong! Diam! Biar Putra Semangka tahu rasa. Ada apa yang gawat, Nona? Murni dan anak lainnya dibawa Nyi Jingga. Mereka semua dimakan Nyi Jingga. Kang, Murni, Kang, anak kita. Apa? Murni dibawa Nyi Jingga. Hah? Siapa kamu? Kenapa kamu keluar dari kamarnya Murni? Hah? Kamu siapa? Saya Putra Semangka. Saya kakaknya Murni. Kakaknya Murni? Kang, berarti Murni nggak bohong. Benar-benar Murni punya seorang kakak. Kita salah selama ini nggak pernah mendengarkan omongan Murni, Bu. Murni memang anak yang baik dan jujur. Tapi
malang sekali anak itu. Sabar, Bu. Sabar. Saya harus pergi sekarang untuk menyelamatkan Murni. Tapi kamu kan hanya anak kecil. Kamu gak akan menang melawan Jingga. Yang ada kamu hanya menyerahkan nyawa kamu. Kalau kamu pergi ke sana. Iya, jangan. Nanti bisa-bisa kamu bisa dimakan sama Jingga. Gak, saya akan tetap menyelamatkan Murni karena dia adik saya. Kalau kamu menganggap Murni itu adik kamu, berarti kamu anak kami juga. Dan kami nggak akan tega melihat kamu menghadapi bahaya sendirian. Kami baru saja kehilangan seorang putri, Nak. Kami tidak ingin kehilangan seorang putra lagi. Apalagi yang baru kami dapatkan. Pak, Bu, saya ini bukan anak biasa. Saya turun ke bumi untuk hadiah Murni yang selalu memohon dan memohon untuk mempunyai saudara. Saya akan tetap menyelamatkan Murni apapun yang terjadi. Nak, kamu hati-hati ya. Kalau mau apa-apa, jangan lupa baca doa ya, Nak. Semoga Tuhan selalu melindungimu. Iya. Hati-hati ya, Nak. Pak, Bu, Putra berangkat dulu ya. Mohon doa restunya. Hati-hati ya, Nak. Ya Tuhan, tolong lindungilah anak itu. Aduh, udah waktu makan siang nih. Mana ya? Ah, di situ aja. Enak nih makanannya. Enak kayaknya pisang dulu deh. Mana ya? Ah, ini dia. Mau lagi? Kupas dulu. Ya, habisin. Nih. Ah, nih. Kupas. Jangan direbut. Ya, direbut. Dikupas tuh. Emang enak makan pakai kulit. Gak tahu deh. Ini juga. Aduh, apaan tuh? Oh, serangga. Waduh. Aku sembuh. Kamu sebenarnya siapa? Aku bernama Kesempurnaan. Dulu aku sangat merendahkan mereka semua. Aku merasa diri aku yang paling sempurna. Aku selalu merendahkan orang-orang lain dan tidak pernah berkata baik kepada mereka. Aku malah marah-marah kepada mereka. Sedangkan mereka baik menegur diriku. Sampai akhirnya aku dikutuk menjadi makhluk yang paling aneh dan menjijikkan. Seperti yang kamu lihat tadi. Wujudku akan kembali ke bentuk semula apabila aku bertemu dengan orang asing yang mau berbuat baik dan tulus kepadaku. Berpuluh-puluh tahun aku menunggu-nunggu saat seperti ini. Tak ada satu orang pun yang mau mendekatiku. Ya, mungkin mereka jijik melihat wujudku. Tapi sekarang kamu sudah menunjukkan kebaikanmu. Dan karenamu aku terbebas dari kutukanku. Terima kasih ya. Iya, sama-sama.
Aku juga seneng kok. Kalau boleh tahu, siapa nama kamu? Kenapa kamu bisa di tempat seperti ini? Emangnya kamu mau kemana? Putra Semangka. Aku sedang buru-buru ke Pulau Penyihir untuk ngalahin si Nyi Jingga. Putra Semangka. Aku pernah mendengar nama itu. Oh iya. Kamu kan yang diutus dari langit. Kamu diutus dari langit untuk mengalahkan Nyi Jingga, bukan? Tapi kamu harus berhati-hati. Karena Nyi Jingga sekarang sudah bersatu dengan tangan kanannya yang sakti. Ya, kamu harus mencari cermin ajaib untuk mengalahkannya. Cermin ajaib itu berada di mana? Cermin ajaib itu ada di dalam kota ajaib si Onyit, Raja Monyet yang berada di dalam hutan ini. Semoga kamu berhasil, anak Semangka. Loh, kemana orangnya? Kok nggak ada? Loh, kok ninggalin sepatunya doang? Anak pemberani, pakailah aku. Aku akan membantumu menemukan Onyit, si Raja Monyet itu. Iya. Di bumi, lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Kenapa kamu berhenti? Kamu capek ya? Apa karena kamu lari terus? Enggak lah, selama ini ada sinar matahari. Aku akan lari terus, tapi kalau udah malam begini dan sinar matahari nggak ada lagi, aku cuma akan jadi sepatu biasa. Udah, kalau gitu kita istirahat dulu ya. Aduh. Dasar anak nakal, nggak tahu diri. Berani-beraninya kamu datang ke wilayahku tanpa izin. Lari-larian lagi. Maaf. Maaf, aku nggak tahu harus minta izin dulu. Nggak ada maaf. Kalau kamu nggak nyerahin sepatu itu. Tapi nggak ada tapi-tapian. Kakiku sakit, melempuh semua. Sakit semua. Tanpa sepatu itu, aku tidak bisa jalan. Sekarang serahin sepatu itu. Kalau tidak mau, akan kugigit dan akan kucakar sampai mati. kamu pasti Onyit, Raja Monyet yang menguasai wilayah ini. Kenalin, aku Putra Semangka. Aku sedang buru-buru ke Pulau Penyihir. Kalau kamu menghalangi aku, akan kutebas tubuhmu menjadi dua. Maaf, Putra Semangka. Aku tidak tahu kalau kamu Putra Semangka yang hebat dan terkenal itu. Tolong maafin Putra Semangka. Kalau aku dari awal tahu kamu Putra Semangka, aku tidak akan berbuat seperti ini lagi, Putra Semangka. Maafin aku, Putra Semangka. Iya, aku maafin. Udah, kamu berdiri. Apa benar kamu mau ke Pulau Si Penyihir itu? Kalau boleh, aku ikut. Kalau diperbolehkan, aku senang sekali. Karena aku akan membantu kamu membasmi Nyi Jingga, si penyihir jahat itu. Tapi kalau aku tidak pakai sepatu itu, aku tidak bisa jalan. Iya deh, aku serahin sepatunya. Tapi kamu berikan peti itu. Jadi kita tukar-tukaran dong. Iya.
Lama. Waktu itu aku duduk di bawah pohon dan aku mainin kunci itu. Kunci itu langsung direbut sama Andini, Putra. Andini? Andini itu siapa? Andini itu Ratu Ular, Putra. Pemimpin penguasa ular seluruh dunia, Putra. Dia itu besar sekali, Putra. Dan dia itu panjang dan sakit, Putra. Kamu tahu Andini di mana? Tahu, Putra. Andini itu tinggal di dalam gua itu, Putra. Di belakang bukit itu. Tapi Putra, jauh banget, Putra. Kalau mau kita berangkat sekarang gimana? Biar nyampe sana pagi-pagi, Putra. Yuk, berangkat. Putra, cepetan sedikit dong. Iya. Aduh, lama banget sih. Cepetan dikit dong, Putra. Ih, Onyit. Aku nih bawa barang, kamu enggak. Sedangkan kita udah jalan dari semalam. Aku capek tahu. Ya udah deh, kamu sekarang di punggung gue ya. Kamu aku gendong. Bener ya? Ya, pegangan yang kencang ya. Iya. Oh. Wow. Ya. Udah. Aduh, sakit. Yuk, jalan lagi. Onyit, itu Andini. Iya, kamu harus hati-hati ya menghadapi dia. Rupanya kamu yang datang, Raja Monyet. Kamu pasti mau merebut kunci kotakmu lagi, kan? Jangan harap aku akan menyerahkannya padamu. Dan siapa bocah yang bersamamu itu? Dia putra semangka yang terkenal sakti itu. Apa kamu tidak lihat? Dia membawa pedang pelangi itu, Putra semangka? Wah. Sebuah kehormatan yang besar bertemu dengan kamu, putra semangka. Tapi, untuk apa kamu datang ke sini? Aku kesini untuk mengambil kunci kotak itu, agar bisa mengalahkan Nyi Jingga, untuk menyelamatkan saudaraku. Bertarunglah denganku. Aku ingin membuktikan kesaktianmu. Kalau kamu berhasil mengalahkanku, kamu boleh memiliki kunci itu. Onyit, kamu tunggu di luar. Biar aku urusin Andi. Ternyata cuma segini kehebatanmu. Ampun, anak semangka. Hamba mohon, ampun. Jangan bunuh saya. Tidak, saya tidak akan membunuhmu. Kamu memang sakti. Baiklah, sesuai dengan janjiku, aku akan memberikan kunci itu padamu. Kunci itu ada dalam rongga gua.
Makasih Andini. Semoga kamu bisa menyelamatkan saudara kamu ya. Dan kamu juga bisa mengalahkan Nyi Jingga. Mari, aku antar kamu keluar. Aku yakin Onyi sudah khawatir menunggu kamu di luar. Yuk. Siapa yang menang? Pasti yang menang Putra Semangka kan? Lagian, kamu sok-sokan sih nantang Putra Semangka. Kalah kan? Udahlah Onyit, gak usah banyak ngoceh. Yang penting kita udah dapat kunci ini. Sini. Tutup! Itu silau! Itu bisa bikin mata kami buta! Tutup! Udah ditutup. Yuk Onyit, kita lanjutin ke Pulau Penyihir. Tunggu Putra. Aku sudah sejak lama tahu tentang keberadaan kamu di bumi ini. Dan aku juga tahu misi kamu. Misi kamu ingin memusnahkan Nyi Jingga. Tapi asal kalian tahu, perjalanan menuju Pulau Penyihir itu sangat penuh dengan tantangan. Tapi kalian jangan takut. Aku akan memberikan kalian permadani ajaib yang bisa mengantarkan kalian ke Pulau Penyihir itu. Permadani ajaib, keluarlah! Permadani, tolong kamu antarkan Putra dan Onyit ke Pulau Penyihir. Baik Nyi Ratu. Naiklah. Makasih ya. Andini, makasih ya. Kita berangkat dulu. Sama-sama. Kalian hati-hati ya. Permadani, jangan tinggi-tinggi dong. Jangan cepet-cepet. Serem tahu. Dasar monyet penakut. Masa begini doang takut? Ini mah belum seberapa. Dasar Permadani gila. Udah dibilang jangan cepet-cepet juga. Iya Permadani, pelanin dikit aja. Wah, indah banget ya. Baru kali ini nemuin tempat seindah ini. Jangan tertipu dengan penampilannya Putra. Hutan ini penuh dengan tipuan licik yang bisa bikin kamu terperangkap. Dan kamu bisa dimakan oleh setan-setan penunggu hutan ini. Wah, pisang. Aduh, jadi lapar. Wah, perutku jadi lapar. Onyit, jangan Onyit, jangan. Bahaya Onyit. Kalau kamu makan pisang itu, kamu bisa ngantuk dan ketiduran. Ingat loh, ingat pesanku. Kita nggak boleh sampai ketiduran di hutan ini. Onyit, jangan. Kita harus dengerin nasihat Permadani ini. Bodoh aku lapar. Ya. Akhirnya dia tidur juga.
Putra, ayo cepat Putra. Seret dia. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Iya. Pusing. Putih. Udah dibilangin kan. Ayo sini pelit-pelitin. Nah. Buruan kita harus pergi dari sini. Ini. Putra, jangan berhenti. Ayo cepat jalan. Tapi aku udah capek nih. Dan tidur dulu. Gimana nih? Ya, dia tidur. Ya, dia malah duduk. Onyit, bangun Onyit. Aduh, ngantuk nih. Ada-ada aja kamu. Aduh, gimana sih? Kok gak bangun? Oh iya, kelitikin. Aduh Putra, aku ngantuk nih. Tapi kenapa kamu kritikin aku? Aku jadi ketawa terus nih. Kamu tuh harus tetap melek, biar setan-setan itu nggak makan kita. Ayo melek. Kita dapat makan, lapar. Mari kita makan, enak. Nyam. Enak. Nyam. Loh, kok mereka belum pada tidur sih? Gimana kita makan mereka? Udah, tenang aja. Mungkin mereka sebentar lagi tidur. Iya, mendingan kita nari-nari yuk. Bikin semua kita tidur. Setuju? Yuk. Nina, bobo. Nina, bobo. Biar cepat kita makan. Putra, kenapa kamu tidak menggunakan pedang yang sakti itu, Putra? Aku nggak mau terjadi pertumpahan darah di sini. Aku tadi mau. Pergi kalian. Dan sampai saya menggunakan kesaktian saya untuk membunuh kalian. Ayo lari. Udaranya seger ya. Kita istirahat di sini aja. Boleh. Aku juga mau nerusin tidurku yang udah kamu ganggu. Iya. Betapa malang nasibku berpisah dari keluargaku. Aku rindu mereka. Kapankah dapat berjumpa? Duhai, siapakah gerangan yang bisa membantuku untuk kembali ke lautan dan kembali ke pangkuan keluargaku? Aku rindu mereka. Makin hari makin panas. Ya kalau nyata. Aduh. Siapa tuh yang nyanyi? Suaranya sedih banget. Jadi pengen nangis. Aku juga. Tutup telinga kalian. Itu suara nyanyi si Putri Duyung. Kalian nggak boleh dengerin nyanyian itu. Kalau kalian sampai ikutan ke bawah sedih, tubuh kalian akan lemah. Bahkan kesaktian dan kekuatanmu juga akan musnah, Putra Semangka. Baiklah. Onyit, kita cari sesuatu yang bisa menutupi telinga kita. Aku rindu mereka. Ini Onyit. Udah, yuk. Sini ya.
Aku ingin ke dalam pangkuan orang tuaku. Aku sedih di sini. Aku kesendirian. Wahai putri duyung yang cantik, kenapa kamu menangis? Aku sedih karena aku terpisah sama keluargaku. Sudah bertahun-tahun aku terdampar di sini. Kamu ngomong apa sih, ha? Oh, iya. Onyit, jangan. Ya, dibuka. Betapa malang nasibku, ku terpisah dari keluargaku. Aku rindu mereka, kapankah aku dapat berjumpa? Sedih banget nasibmu Putri Duyung. Tolong Putra. Hei Putri Duyung, kamu apain temanku? Lepaskan temanku. Putra Semangka, ampun. Aku mengaku kalah. Bebaskan temanku. Baik. Habis, kesel banget aku sama Putri Duyung. Niatnya baik, malah dikurung. Kamu ngomong apa sih? Makanya sumpelannya dibuka dulu. Tadi aku ngomong, aku sebel sama Putri Duyung. Cantik-cantik, tapi jahat. Lagian sih, kan aku udah bilangin itu cuma jebakan Putri Duyung. Kamu nggak mau dengerin. Lihat. Itu pasti istana Jingga. Wah, jauh banget. Pasti makan waktu berhari-hari untuk nyampe sana. Wah. Kan ada aku. Kalian gak perlu khawatir. Aku bisa nganter kalian ke istana itu hanya dalam waktu sekejap. Ingat, sekejap. Loh, katanya nggak bisa terbang. Itu kalau di atas hutan tidur dan sungai yang dijaga oleh Putri Duyung. Tapi karena kita sudah ngelewatin 2 tempat itu, aku bisa terbang lagi. Kecil, tenang Putra. Ayo naik. Yuk. Nah, kita sudah sampai sekarang. Kalian harus mencari pintu masuknya sendiri. Oke? Oke. Ayo Putra, cepet. Jangan sampai anak buah Jingga lihat kita. Iya, yuk. Berani-beraninya kalian masuk sini. Wahai cecengu-cecengu Jingga, dengarkanlah. Aku Onyit si Raja Monyet. Dan ini sahabatku, Putra Semangka yang hebat dan pemberani itu. Kami datang ke sini untuk memerangi kalian semua dan membunuh Nyi Jingga, pemimpin kalian semua yang jahat. Tapi kalau kalian semua mau menyerah,
Putra Semangka akan mengampuni kalian semua. Cukup dengan mematahkan senjata kalian semua. Tapi kalau kalian semua tidak mau menyerah, kalian semua akan berhadapan dengan kami, Putra Semangka dan aku si Onyit Raja Monyet. Kalian semua akan musnah dengan tanah. Hei, monyet konyol! Kamu dan teman kamu ini cari mati. Iya, dasar mulut besar. Justru kalian yang akan merasakan kehebatan senjata-senjata kami. Ayo, tunjukkan kemampuan kalian. Ayo! Kurang ajar. Bocah tengik itu sudah membunuh anak buahku. Hei Putra Semangka, kamu jangan besar kepala dulu. Kamu pikir kamu bisa menang? Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Karena sekarang kekuatanku sudah bertambah. Itu kan katamu. Sekarang kita buktiin. Siapa yang lebih kuat? Aku atau kamu? Nenek tua jelek, ayo keluar! Nenek tua jelek! Tunjukin wujudmu. Jangan sembunyi, jangan jadi pengecut. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Karena Nyi Jingga, penyihir paling hebat sedunia. Kurang ajar! Rasakan pembalasanku! Abrakadabra! Sekarang saya akan hendak pelangi. Sekarang udah bukti kan, aku yang lebih kuat. Putra, sekarang kita bebaskan adik kamu dan semua warga. Putra, kamu buka pintu itu. Ayo buka. Yang ini? Iya benar, ayo. Kak Putra, Murni, kalian semua udah bebas. Kalian boleh keluar. Terima kasih. Permadani, keluarlah. Permadani, apakah kamu siap mengantar aku, Onyit, Murni, sama teman-teman yang lainnya yang ada di luar? Aku selalu siap mengantarkan Putra Semangka. Apa sih yang enggak untuk Putra Semangka? Tunggu. Harta karunnya? Putra Semangka, lebih baik kamu sentuhkan ujung perbadaniku ini ke peti harta karun itu, dan aku bisa menghilangkan dia, aku kirim dia lebih dulu. Makasih ya Permadani. Pemandangan dari sini indah sekali ya. Pemandangannya bagus-bagus sekali ya. Iya, kelihatannya kecil-kecil. Ternyata di sini tempat yang menyenangkan ya. Tuh, jangan jatuh.
Syukur kalian selamat, nak. Iya, ibumu dan bapak sudah sangat khawatir sekali sama kalian. Bapak nggak usah khawatir, kan ada Kak Putra. Iya gitu deh. Putra, perhiasannya mau diapain nih? Dibagi ke seluruh warga desa, biar bisa bangun rumah sama bikin usaha. Aduh, terima kasih Putra. Hidup!